dan bekerja sama dengan banyak kampus di luar negeri. Terus banyak testimoni dari alumni ada yang dapat beasiswa S2 juga ke luar negeri. Jadi itu menjadi fakultas di prodi kami ini pertama kalinya ada program yang tamat 3,5 tahun. Dan untuk teknologi hasil pertanian, ya itu pengolahan hasil pasca panen begitu. Mempelajari tentang pasca panennya. Oh gitu. Jadi Present. hai semua, kembali lagi dengan saya Oktaviani Gule, yang pastinya di podcast kita yang luar biasa, Ngobrolin No Mention yuk. Nah, Ngobrolin No Mention ini tentunya kita akan bahas hal menarik seputar tentang No Mention yang akan diketahui publik dan bisa jadi mungkin mahasiswa belum tahu gitu ya. Nah, kalau minggu yang kemarin kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa, ada dari Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Hukum. Kali ini tak kalah menarik nih teman-teman, karena kita akan bahas semua tentang No Mention bersama dengan kakak-kakak yang cantik. Itu ada dari Fakultas Visipol dan juga dari Fakultas Pertanian. Di dada dong kak kameranya. Hai. Oke, kak, ini saya lihat di CV-nya Kak Sylvia ya, Kak Sylvia dan juga Kak Nelka. Gimana kabarnya Kak, sehat? Sehat. Dan sehat Kak. Yang di belakang kamera gimana, sehat? Sehat. Sehat ya, meskipun lagi hujan tapi semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Oke, ini Kak, kalau boleh saya tahu, orang kakak-kakak dari Fakultas Visipol tadi ya, ilmu politik dan juga sosial dan juga Fakultas Pertanian, benar ya? Kalau boleh saya tahu dari Stambuk berapa nih Kak? Jadi kalau aku dari Stambuk 2020 Kak. Oke, jadi Kak Sylvia dari Stambuk 2020 ya guys. Nah, dari Kak Nilki sendiri dari Stambuk berapa Kak? Saya dari Sambu Kasih 19. tahu dong Kak sama teman-temannya. Saya Nelka dari Sambu 19. Oke, dari Stambuk 19 ya, otomatis Stambuk akhir ya Kak ya, sedang nyusun juga. Iya Kak. Oke, kalau Kak Sylvia masih 1 tahun lagi ya Kak ya, disabar ya, masih ada proses. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas hal yang menarik tentunya tentang No Mention. Dan kali ini kita bersama dengan Duta Potensi ya Kak ya, Duta Potensi Pemuda ya. Oke, jadi kali ini kita bersama dengan Duta nih kira-kira, jadi otomatis kita bakal gali semua tentang gimana sih pengalamannya jadi Duta ya. Karena saya lihat di sini nih Kak, prestasinya tentang Duta bukan cuma 1-2 loh, tapi banyak banget nih. Jadi otomatis kebayang dong, sedang kuliah tapi kok masih bisa sih mengikuti hal-hal organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan di luar gitu kan. Oke, kita tahan dulu nih. Dan tak kalah menarik juga, kita juga bersama dengan mahasiswa 2019 dari program studi apa ya Kak? Agribisnis Kak. Agribisnis ya. Oke, jadi teman-teman, saya mau menginformasikan nih, di Fakultas Pertanian sendiri, meskipun Fakultas Pertanian dia mempunyai program studi 3 ya Kak ya, kalau nggak salah ya. Betul. 3. Boleh dikasih tahu dong Kak sama teman-teman apa aja Kak? Di Fakultas Pertanian itu ada 3 program studi, yaitu adalah agribisnis, yang kedua itu agroekoteknologi, dan yang ketiga teknologi hasil pertanian. Nah, kalau Kak sendiri dari program studi apa Kak? Saya sendiri dari program studi agribisnis. Oke, dari agribisnis ya teman-teman ya. Oke, siapa nih teman-teman yang juga dari program studi agribisnis? Kenal dong sama Kak Nilki. Oke, pertama kita akan bahas mungkin dari Kak Nilkinya sendiri. Kak, udah mau 4 tahun ya? Iya. Iya, udah mau 4 tahun, otomatis tahun ini tamat ya Kak ya? Iya. Oke. Apa sih Kak, udah 4 tahun nih, otomatis sudah banyak hal yang sudah dapat belajar di No Mention nih. Terus kira-kira kalau kita mau throwback balik nih, kira-kira kenapa sih Kak harus memilih No Mention? Boleh dijelasin Kak? Pertama, dari yang saya searching dulu sebelum masuk kuliah, No Mention itu salah satu perguruan tinggi swasta yang bagus, yang termasuk lumayan bagus lah. Salah satu perguruan tinggi yang bagus dan bekerja sama dengan banyak kampus di luar negeri. Di No Mention sendiri itu saya tahu dari sosial media ada melakukan program student exchange. Iya, Ada banyak juga mahasiswa pertanian yang sudah exchange ke Thailand, ke Thailand, ke Korea.
Oh gitu. Seperti itu. Oke, kita hold dulu ya. Dari Kak Sylvia sendiri nih, kenapa sih Kak harus memilih nomensen? Boleh nggak di throwback 3 tahun yang lalu saya milih nomensen gara-gara ini loh, boleh diceritain dong Kak? Oke, jadi aku milih nomensen tuh sama alasannya nggak jauh beda sama Kak Nelka. Itu karena ada student exchange-nya. Terus nomensen juga kan ada itu motonya menuju world class university. Jadi karena nomensen menurut aku keren lah, ada exchange-nya. Terus banyak testimoni dari alumni-alumni. Ada yang dapat beasiswa S2 juga ke luar negeri. Jadi itu menjadi salah satu ketertarikan aku untuk kuliah di nomensen. Selain itu juga karena tertarik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan nomensen punya itu, maka aku semakin yakin untuk memilih nomensen seperti itu Kak. Oke, luar biasa ya. Jadi ternyata memang ini bukan fakta yang baru ya, bukan informasi yang baru bahwa memang nomensen itu sudah terkenal ya Kak ya. Dari alumni tadi Kakak bilang ya gitu. Iya, Dari Kak. alumni, testimoni alumninya juga yang luar biasa. Jadi itu juga yang membuat Kakak yakin, wah kayaknya ini nomensen klop banget nih dengan passion aku nantinya gitu. Oke, kita hold lagi. Tentunya kita akan pengen tahu banget tentang perjalanan Kakak, kenapa sih apa aja benefit yang sudah didapat selama kuliah di nomensen. Kita tahan dulu ya. Nah, di sini saya lihat nih Kak Sylvia, Kakak sudah terjun ke dunia pendutaan ini ya Kak. Ya, ini banyak banget loh teman-teman, duta potensi, duta kesehatan mental, ada duta aksi Nusantara, duta berkibar kreatif, duta pemimpin berkarya Nusantara, dan ini semua di tahun 2023 ya Kak. Cuma di tahun 2022 itu yang bagian potensi pemuda ya Kak ya. Iya, Kak. Saya pengen tahu nih Kak, Kakak kan kuliah ya, kuliah otomatis ya sebagaimana pada umumnya nih kita kuliah. Tapi kok bisa sih Kak, Kakak bisa mengambil kegiatan-kegiatan di luar yang tentunya itu bukan dari kampus? Coba diceritain dong Kak. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau soal kenapa bisa punya kegiatan sekolah lain di luar kampus dan itu cukup banyak, aku lebih menerapkan gimana time management yang baik. Jadi segala tugas-tugas aku itu selalu aku to-do list-kan, kemudian ngerjainnya tidak ditunda-tunda, tidak menumpuk. Nah, jadi itu yang menjadi kunci kenapa aku bisa menghandle banyak hal di waktu yang cukup terbatas juga, karena aku harus bagi-bagi waktu antara kuliah dan juga kegiatan di luar kuliah. Nah, kebetulan juga di di prodi kami ini pertama kalinya ada program yang tamat 3,5 tahun. Kalau administrasi bisnis tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Nah, untuk stambuk kami yang pertama bisa tamat 3,5 tahun, dan itu karena adanya MKMB kemarin, adanya perubahannya Kak. Dan itu dari semester 2 stambuk 2020 sudah bisa menambah SKS-nya. Nah, jadi saya salah satu dari mahasiswi yang bakalan tamat 3,5 tahun. Gitu. Dan bulan ini saya akan mengajukan judul, batasnya itu sampai awal bulan depan. Nah, itulah Kak, karena time management yang baik, saya bisa tidak terbengkalai ya, kuliah tidak terbengkalai, dan juga kegiatan-kegiatan di luar gitu Kak. Jadi saya pengen tahu juga nih Kak, karena kan hal-hal yang duta ini ya kira-kira diketahui nggak sih sama pihak kampus atau memang Kakak diam-diam gitu? Ya tentu, apalagi fakultas kami ini sangat open ya terhadap anak-anak yang berprestasi. Oh gitu. Nah, yang saya dapatkan dari fakultas itu ya sudah tentu sambutan yang sangat baik dan hangat, terlebih dari dekan fakultas kami, begitu juga Kaprodi beserta seluruh dosen-dosen. Jadi setiap ada kegiatan apapun itu di fakultas, saya selalu dilibatkan Kak. Gitu ya. Jadi memang ketika para ini orang kampus tahu, oh jadi bukan menutup Kakak untuk survive di luar ya, tapi memang sangat suportif. Mereka ya. sangat suportif. Bahkan jika saya ada program kerja ingin kolaborasi di kampus atau fakultas, kampus sangat-sangat mendukung Kak. Ya. Oke, ini teman-teman testimoni dari mahasiswanya sendiri loh, sudah merasakan benefit yang luar biasa ketika kuliah di nomensen. Oke Kak, kita tahan dulu. Kita akan kembali ke Kanelki. Nah Kak, di sini saya lihat itu pertanyaan tadi ada 3 program studi ya. Otomatis itu beda-beda dong Kak ya. Ada agroteknologi, agribisnis, dan juga teknologi hasil pertanian. Tadi kalau nggak salah Kakak itu prodinya agribisnis ya.
tapi nih Kak, ya mungkin teman-teman masih pada bingung nih antara perbedaan itu bertiga apa sih Kak? Mungkin boleh dijelasin secara singkat aja deh Kak. Kalau sejauh ini agribisnis itu menurut saya itu mempelajari tentang manajemen agribisnisnya begitu, tentang sosial ekonomi pertaniannya. Sedangkan kalau untuk agroekoteknologi itu khusus ke budidaya pertaniannya. Dan untuk teknologi hasil pertanian ya itu pengolahan hasil pasca panen begitu. Mempelajari tentang pasca panennya. Oh gitu, jadi memang beda-beda ya Kak ya gitu. Wah luar biasa nih teman-teman, meskipun Fakultas Pertanian kita ternyata punya program studi 3 dan itu ada job desk-nya, ada apanya masing-masing ya gitu. Kalau Kak sendiri tadi kalau masalah agribisnis ya gitu. Oke, kita hold dulu ya Kak. Saya mau ngasih informasi nih kepada teman-teman. Nih teman-teman ya, tadi juga udah dikasih tahu sama Kak Nelki bahwa pertanian kita ada 3 program studi loh, luar biasa kan. Nah, saya mau menginformasikan nih teman-teman, untuk fakultas kita yang ada di Nomen Center sendiri itu banyak banget ya teman-teman ya. Dari kakak tadi kalau nggak salah Fakultas Ilmu Politik dan juga Sosial itu ada 2 program studi nih teman-teman, ada Administrasi Bisnis dan juga Administrasi Publik. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Kanelki tadi, untuk Fakultas Pertanian sendiri ada 3 program studi, ada Agroteknologi, ada Agribisnis dan juga Teknologi Hasil Pertanian. Dan tidak hanya itu nih informasi yang menarik nih teman-teman ya, ada juga kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi Nomensa juga punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis loh ya, dimana mempunyai program studi yang tentunya banyak, ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi pembangunan, ada juga administrasi perpajakan. Dan bukan hanya itu, ada juga fakultas lain nih teman-teman, fakultas kedokteran, dimana kita ada program studi pendidikan dokter dan juga profesi dokter. Tidak sampai di situ dong, ada lagi nih fakultas hukum, dimana program studinya itu ialah ilmu hukum. Dan tentunya ada lagi program fakultas kita yaitu keguruan dan ilmu pendidikan, di mana Fakultas FKIP sendiri mempunyai program studi yang banyak nih teman-teman, bukan hanya satu ya, didengar deh. Ada pendidikan bahasa dan Inggris, ada pendidikan sastra dan bahasa Indonesia, ada pendidikan ekonomi juga, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada pendidikan agama Kristen, ada pendidikan matematika nih, mana tahu ada yang suka matematika loh. Ada lagi pendidikan fisika, ada juga pendidikan profesi dokter. Tidak sampai di situ, kita juga ada fakultas psikologi, di mana program studinya itu ilmu psikologi. Dan teman-teman yang mungkin menarik hati atau mau masuk ke dunia teknik, kita juga ada fakultas teknik, di mana ada program studinya teknik sipil, teknik mesin dan juga teknik elektro. Dan tidak sampai di situ, bagi teman-teman yang mau juga bergabung di Fakultas Bahasa dan Seni, kita mempunyai 2 program studi ya teman-teman, ada sastra Inggris dan juga ada seni musik. Dan tidak sampai di situ tentunya, ada juga Fakultas Peternakan, itu ada program studinya ialah peternakan. Jadi saya rasa sudah sangat komplit nih informasi yang sudah saya sampaikan ya. Selain memang fakultasnya banyak, program studi dari setiap fakultasnya itu juga lengkap, jadi dijamin ya teman-teman ya. Saya rasa sih nggak ada lagi yang diragukan ya, karena dari setiap podcast kemarin juga sudah saya jelasin bahwa memang wah sekeren itu gitu Nomensan. Selain memang fakultasnya banyak, program studi dari setiap fakultasnya juga itu luar biasa. Oke, kita tahan dulu informasi tentang fakultas, kita akan kembali ke Kak Nelki tentunya, karena saya pengen tahu nih Kak ya, udah 4 tahun dan otomatis kalau Tuhan izinkan bulan berapa sih Kak? Bulan 11 kira-kira. Amin, bulan 11 ya wisudanya ya. Amin. Gitu, amin. Nah nih Kak ya, udah 4 tahun selama kuliah di Nomensan, otomatis sudah banyak banget benefitnya ya Kak ya. Dan saya lihat di sini Kakak pernah magang ya? Pernah Pak. Oh gitu, jadi memang di kampus di fakultas Kakak itu memang ada program magangnya gitu? Ada program studi magang. Boleh diceritain Kak, itu program magangnya itu berapa lama, atau kita yang cari atau gimana Kak? Program magangnya itu memang kita cari sendiri. Tapi kemarin kami program magangnya itu cuma sebulan, waktunya 1 bulan. Dan dalam sebulan itu di tempat magang saya itu relate banget nih dengan apa yang kita pelajari di kampus, sesuai gitu. Jadi apa yang kita pelajari di kampus dapat dimanfaatkan di tempat magangnya. Oke, baik Kak. Jadi memang program magang itu di mana Kak tadi? Magangnya di mana? Magangnya di UPT BIH Kak, Gerung Johor. Di Johor ya, gitu. Oke, jadi tadi Kak bilang sangat relate. Otomatis memang apakah memang di kampus
hanya teori saja yang memang dipaparkan atau kita sekalian praktik nih Kak kira-kira? Tidak, di kampus itu tidak hanya teori, ada juga praktek. Dan kami biasanya praktek mahasiswa pertanian itu ada di lahan mahasiswa pertanian itu ada di Simalingkar. Oh, jadi memang langsung terjun ke lapangan gitu ya? Iya. Oh, menarik nih, mari teman-teman yang mau mungkin masuk ke pertanian nih ya, testimoni langsung dari mahasiswanya bahwa memang bukan hanya teori ya Kak ya? Iya, Kak. Bukan hanya teori dari teman-teman, tapi memang langsung praktek. Dan kita punya lahan sendiri ya? Punya Kak, lahan kita nih, luas loh. Mason luar biasa loh, punya lahan sendiri loh. Jadi nggak perlu lagi cari kemana-mana untuk praktek, tapi karena memang udah punya sendiri lahannya ya gitu. Oke, tapi kira-kira ya Kak ya, haus nggak sih? Ini jujur banget nih narasumber kita ya guys ya, karena memang haus ya haus gitu. Nah nih kita sudah disediain minuman nih teman-teman, boleh mungkin dicoba ya, kita coba kali ya. Oke. Ambil dong teman-teman, saya kok jadi malu gitu untuk minumnya. Aduh, relax ya. Jadi nih teman-teman, mungkin teman-teman baru tahu nggak sih bahwa memang di kampus Nomensen itu kita sudah ada coffee shop nih, Claresta nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu, apalagi yang ini yang kuliah di Nomensen. Ini nih kita sudah punya coffee shop sendiri nih di Claresta, di Nomensen yaitu Claresta. Rasa yang pernah ada kalau dari saya. Kalau dari teman-teman seperti apa nih rasanya? Enak, segar. Enak seger ya. Apalagi kan ini kan cuacanya lagi panas nggak sih? Butuh banget nggak sih ini menurut teman-teman? Sangat butuh. Oke, dari Apalagi cuaca Medan itu kan sangat panas ya setiap harinya. Walaupun terkadang musim hujan gitu, turun hujan, tapi suhunya masih panas gitu. Dan butuh minuman yang segar. Kalau Kak sendiri menurut Kakak ini rasanya gimana? Segar, enak, manis. Manis ya. Ini punya saya nih yang Blue Legend nih. Teman-teman apa nih rasanya namanya? Lychee Squash. Punya saya Oke. Sunset nih. Sunset ya. Nih teman-teman ya, sedikit informasi nih bahwa memang di Nomensen kita sudah ada coffee shop sendiri yaitu Claresta ya. Jadi ini namanya mocktail nih teman-teman, di mana mungkin teman-teman ada yang mungkin tidak bisa mengkonsumsi kopi, seperti saya juga nggak bisa mengkonsumsi kopi sih, serius. Jadi jangan khawatir gitu, karena juga di Claresta itu menyediakan mocktail namanya. Jadi di selain memang ada kopi, ada juga yang non kopi. Jadi ini teman-teman Nomensen, kampus Nomensen yang mungkin masih bingung mau join di mana sih, mau hangout kemana, mau ngopi-ngopi cantik, nggak tahu mau kemana nih, di Claresta aja karena memang semuanya lengkap. Selain juga kopi, ada juga yang non kopi. Oke, udah pada minum otomatis sudah bisa lah ya Kak ya. Kita lanjut lagi. Oke nih Kak Sylvia, jadi saya penasaran banget nih, jadi pengen gali lebih dalam tentang duta-duta ini ya Kak ya. Karena ini semua saya lihat tahun 2023 ya, otomatis masih aktif ya Kak ya gitu. Mungkin boleh diceritain Kak, ini kan 2023 hampir semua rata-rata tahun 2023. Itu memang bisa Kakak ambil whole semua itu, atau memang ya apa ya saya bilangnya ya, atau memang itu tujuan Kakak gitu? Mungkin boleh dijelasin Kak. Nah, jadi untuk yang 2023 ini kebetulan masa jabatannya itu 3 bulan Kak. Gitu. Ya, seperti Duta Kesehatan Mental Indonesia, Duta Aksi Nusantara itu kebetulan kemarin bersamaan 3 bulan. Jadi saya menjabat 3 langsung, sama yang Duta Potensi di tahun 2022. Kemudian setelah selesai yang 2 itu saya daftar lagi yang Duta Berkibar dan juga Duta Pemimpin Berkarya Nusantara, begitu Kak. Gitu. Ya. Jadi program ini atau duta ini kampus tahu ya gitu. Oke nih, kita mungkin kembali ke Kak Nelka. Tadi Kakak magang ya gitu. Ya. Nah, saya jadi sangat berpikir nih Kak, kira-kira ya kan, karena persepsi orang-orang tentunya ketika tahu pertanian otomatis pikirannya pastinya megang-megang tanah, karena saya juga mikirnya dulu gitu loh gitu. Tapi kan ini perempuan ya, maaf ya Kak sebelumnya ya. Terus kira-kira boleh nggak sih Kak diceritain kenapa sih Kak kok pada akhirnya mengambil pertanian yang pada umumnya orang tahu kalau misalnya pertanian itu ya iya megang-megang tanah gitu, mungkin boleh diceritain Kak?
seperti yang saya bilang tadi ya, yang di awal perbedaan agribisnis, agroekoteknologi dan THP. Ada beda-bedanya ya, ada Kak, perbedaannya ya? sesuai dengan Oke. jurusannya. Dan memang biasanya orang mengira itu kalau di pertanian itu lebih banyak cowok gitu kan. Ini Iya. kenapa ada cewek gitu? Saya juga mikirnya gitu loh gitu. Kalau yang cowok biasanya itu kebanyakan di prodi agroekoteknologi. Oh, itu Ya, kebanyakan yang cowok di tentang agroteknologi. budidaya tanamannya gitu kan. Dan sejauh ini, dan memang kalau di prodi agroekoteknologi itu bukan hanya megang-megang tanah atau apa begitu di jurusannya. Kita memang budidaya pertanian, tapi budidayanya itu secara modern begitu. Oh gitu, jadi memang beda-beda ya Kak ya Iya. gitu. Karena saya langsung mikir nih ya, namanya juga pertanian otomatis pasti pegang tanah gitu. Karena kan kebanyakan perempuan mau pasti megangnya laptop gitu, kok mau gitu. Oh ternyata memang beda-beda ya. Iya. Itu tadi program studinya ya. Iya. Wah luar biasa nih ternyata Nomensen Dan teman-teman. yang kebanyakan cewek itu di prodi agribisnis ya. Agribisnis, gitu. Karena itu mempelajari tentang manajemennya begitu. Manajemen, oh. Manajemen dan pemasarannya. Oke. Ini dapat informasi, dapat insight baru nih saya kira-kiranya ya. Jadi teman-teman nih harus tahu nih ternyata memang beda-beda loh. Meskipun memang kita fakultas pertanian, tapi yang kita tahu pertanian itu megang tanah, ternyata tidak loh teman-teman. Di Nomensen sendiri kita ada program studi yang berbeda-beda. Tadi ada agroteknologi yang mungkin pada umumnya teman-teman tahu, yang mungkin itu bagian tanahnya ya kayak gitu. Ada juga ternyata agribisnis teman-teman, dan ada lagi satu lagi yang tidak kalah keren, yaitu teknologi hasil pertanian. Benar ya Kak ya? Wah luar biasa nih. Oke, wah ternyata luar biasa juga, keren-keren juga pertaniannya. Oke Kak Nelka, kita hold dulu, kita akan kembali ke Kak Sylvia nih, karena saya lihat di CV-nya ini menarik nih Kak, ada tentang World Clean Up Day ya Kak ya. Ya, Itu September 2019 sampai Juni 2023, otomatis udah berlalu ya Kak ya? Iya, jadi itu World Clean Up Day di Kota Gunung Sitoli. Jadi ini sebuah gerakan yang merupakan gerakan aksi bersih-bersih terbesar sedunia. Nah, jadi Indonesia merupakan salah satu bagian dari World Clean Up Day ini atau biasa kami sebut WCD ya. Nah, jadi itu saya menjabat di Kota Gunung Sitoli dari tahun 2019 sampai 2023 Juni kemarin. Namun di tahun ini puji Tuhan saya dipercaya untuk memegang World Clean Up Day Provinsi Sumatera Utara. Nah ini pada tanggal 16 September serentak sedunia akan ada Hari Bersih-Bersih Sedunia. Nah teman-teman harus ikut ya World Clean Up Tanggal 16 Day. September loh. Ya, semua harus melaksanakan aksi bersih-bersih. Biasanya Indonesia selalu menyumbang relawan dan juga jumlah sampah terbanyak. Indonesia selalu menjadi pemecah rekor setiap tahunnya. Gitu. Ya, selalu Indonesia selalu. Jadi tahun ini kita nggak boleh kalah dengan negara lain, harus kita lagi. Jadi penyumbang volunteer dan juga laporan hasil aksi clean up-nya. Clean up-nya ya. Ya, Kak. Jadi ini kegiatan ini ya Kak ya, otomatis memang udah dunia loh ini Kak gitu. Ya, Kak. Jadi saya langsung berpikir nih Kak kan kuliah terus mengambil kegiatan di luar, itu gimana sih Kak caranya, atau memang bisa gitu survive itu kita untuk berkegiatan di luar Kak? Mungkin boleh diceritain Kak. Nah, jadi kalau soal itu kembali ke time management. Namun untuk soal skill-skill yang saya miliki seperti skill leadership atau kepemimpinan itu saya dapat dari pembelajaran di kampus. Nah, jadi saya kan Visipol dan administrasi publik. Kami banyak sekali mempelajari tentang kepemimpinan, bagaimana manajemen dan seluruhnya lah tentang organisasi itu ada di mata-mata kuliah yang kami pelajari, seperti perilaku organisasi juga kami pelajari. Itu banyak sekali lah pokoknya. Apa yang saya dapat di kampus itu saya gunakan sebagai bekal untuk turun ke masyarakat gitu Kak. Oke, I see. Jadi memang keren itu Nomensen ya. Ya. Ini teman-teman testimoni langsung dari Kak Sylvia sendiri. Jadi memang apa yang kita dapatkan di kuliah itu tentunya itu menjadi landasan bagi kita ya untuk kita bisa berkegiatan di luar. Dan tadi seperti yang Kakak bilang tadi ya, Kakak sama sekali nggak dilarang untuk bisa berkegiatan di luar, malah tadi didukung banget ya Kak ya, Iya, suportif banget gitu.
Nih teman-teman, saya informasikan lagi ya, selain memang benefit yang didapatkan oleh Kak Sylvia tentang kerennya Nomensan, nih saya mau kasih tahu teman-teman program unggulan dari Nomensan tersendiri itu ialah banyak banget nih teman-teman ya. Saya bacain dulu deh satu-satu ya. Nah, dimana teman-teman harus tahu bahwa Nomensan itu merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Sumatera yang giat melaksanakan pertukaran mahasiswa internasional atau mungkin yang disebut dengan studi exchange. Seperti tadi yang teman-teman kasih tahu ya, kenapa milih Nomensan karena memang studi exchange-nya ya, dan itu benar-benar relate teman-teman ya, karena udah banyak ternyata yang sudah join, sudah mengikuti program ini gitu. Dan bukan hanya itu ya, mahasiswa Nomensan sendiri ini aktif terlibat dalam program Kampus Merdeka ya. Ada namanya magang, studi independen bersertifikat, ada juga pertukaran mahasiswa merdeka, ada juga kampus mengajar nih, ada juga pejuang muda, dan juga tidak kalah keren program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Dan tidak sampai di situ, tentunya masih banyak program unggulannya, yaitu peluang lulus 3,5 tahun. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Sylvia sendiri nih teman-teman, bahwa kita di Nomensan sendiri itu ada peluang untuk lulus 3,5 ya Kak ya gitu. Dan itu bukan fakta yang ini loh, bukan bohong loh gitu, karena kayak Kak Sylvia sendiri mengalaminya ya Kak ya. Oke, dan bukan hanya ini teman-teman, di Nomensan sendiri itu kita ada peluang beasiswa ya. Ada beasiswa KIP, PPA, BBM, bank, ada juga perusahaan swasta dan dari internal UHN Medan. Tapi sayang banget teman-teman, untuk beasiswa KIP sendiri itu sudah tutup pendaftarannya gitu. Jadi ya mungkin bisa dicoba lagi tahun depan. Kalau Anda dapat informasinya sekarang, jangan sampai di sini, jangan pesimis, tapi tahun depan juga pasti akan ada program beasiswanya. Dan tidak sampai situ aja teman-teman, ternyata di Nomensan sendiri itu sudah kerjasama dengan 60 universitas atau institusi di luar negeri yang tersebar tentunya di Malaysia, di Taiwan, di Korea Selatan, di Ceko, di Jepang, di Thailand, ada juga di Jerman juga. Jadi wah, luar biasa nih teman-teman ya. Otomatis menurut saya sih kayak program unggulan, selain memang apa yang dirasakan teman-teman, ternyata nggak sampai di situ aja nih pengalamannya, tapi luar biasanya di Nomensan itu mempunyai program unggulan yang tentunya sangat membantu mahasiswa ya kan gitu, sangat membantu mahasiswa untuk bisa keluar gitu. Karena ini teman-teman ya, apalagi salah satunya itu program unggulannya itu yang tentang gini, kerjasama di luar negeri, dan itu bukan cuma 1 dan 2 gitu, tapi memang sudah banyak yang merasakan benefitnya. Oke, saya rasa program unggulannya cukup dulu, dan pastikan dirimu memahami informasinya ya gitu. Nah, ini saya lanjut lagi sama Kak Nelka. Nih Kak, saya pengen tahu nih jadinya ya Kak ya. Tadi kalau nggak salah Kakak pernah bilang tadi kalau kita di Nomensan untuk Fakultas Pertanian sudah punya lahan sendiri ya Kak ya. Iya. Di mana tadi Kak? Di Simalingkar. Baru tahu saya orang Simalingkar loh. Oh, iya. Gimana itu? Di Simalingkar B Kak. Oh, Simalingkar B. Oh, saya simpang Simalingkar. Pantes saya nggak tahu. Nah Kak, saya jadi pengen tahu nih, karena kita sudah mempunyai lahan sendiri. Jadi saya pengen tahu proses praktikumnya itu seperti apa sih Kak? Atau memang kita langsung ke sana praktikumnya setiap hari, atau memang ada waktu-waktunya Kak? Ada waktu-waktunya Kak. Itu praktikumnya itu sesuai mata kuliah, dan setiap mata kuliah itu biasanya itu praktikum dilakukan di weekend, di ujung weekend, di ujung minggu, hari Sabtu biasanya kan. Hari ini dong Kak? Iya, biasanya hari Sabtu supaya tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Gitu. Oke, jadi saya pengen tahu ini praktikumnya memang dibimbing sama dosennya atau kita sendiri yang terjun ini? Enggak Kak, dosen itu punya asisten dosen. Jadi asisten dosen yang membimbing kita praktikum di sana. Gitu. Seperti itu ya Kak ya. Jadi kegiatannya setiap hari Sabtu ya? Iya. Oke, jadi kalau seperti itu Kak, apa sih Kak yang Kakak dapatkan dari praktikum itu sendiri menurut Kakak? Dari praktikum sendiri itu sesuai dengan arahannya, sesuai dengan bimbingan asisten dosen, kita bisa tahu bagaimana budidaya pertanaman yang baik sesuai dengan mata kuliah yang kita sedang kita laksanakan, praktikum mata kuliah yang sedang kita laksanakan. Jadi yang awalnya kita nggak tahu, masih kurang baik, yang biasanya hanya begitu saja. Jadi kita bisa tahu bagaimana pertanian yang modern begitu. Dan di sana ini karena kita punya lahan sendiri, untuk mahasiswa yang sedang skripsi nih bisa penelitian di sana. Penelitian gitu. di sana Ya. bisa ya? Ya gitu. bisa.
disediakan lahannya. Oke. Wah, menarik ya teman-teman ya. Karena saya baru berpikir nih ya, orang-orang kan taunya kalau misalnya pertanian nggak perlu sekolah, benar nggak sih? Ya, Iya kan, orang-orang taunya seperti persepsinya itu. begitu. Tapi itulah persepsi yang memang harus kita ubah. Karena dengan adanya memang pembelajaran yang kita dapatkan di kuliah, yang memang pada umumnya orang hanya tahu seperti itu, tetapi di kita yang sudah kuliah otomatis punya pembeda ya kak ya, Iya. gitu. Menurut kakak sendiri itu gimana sih kak? Statement-statement yang orang bilang kayak pertanian ngapain kuliah, ataupun biasa kan ya udah gitu nanam dan segala macamnya. Boleh diceritain dong kak? Kalau bagi saya sendiri sih, ketika saya mendengar statement yang seperti itu, saya berpikir kamu karena kamu belum pernah mengalaminya begitu. Karena kamu coba belajar di pertanian, kamu akan tahu perbedaan yang sudah kuliah dengan pertanian atau dengan yang belum budidaya pasti berbeda cara budidaya tanamannya gitu. Oke, justru karena kita sudah dapat sesuatu hal yang baru tentang budaya itu, tentunya akan memudahkan nggak sih kak? Iya, lebih mudah. Oke, apalagi goals kita otomatis yang terbaik ya gitu untuk kedepannya. Oke, ini teman-teman, mana tahu di antara kamu masih mau bertanya atau pengen tahu tentang Nomensen secara detail, jangan khawatir nih. Akan saya kasih tahu teman-teman, di Nomensen kita ada website ya. Jadi teman-teman boleh cek website kita di uhn.ic.id, dan bukan hanya itu, kita bukan hanya ada website loh. Ternyata kita juga ada Instagram, YouTube dan juga TikTok nih teman-teman. Yang punya TikTok di follow deh, apalagi yang punya Instagram di follow deh, YouTube di subscribe ya tentunya. Nah, untuk akun YouTube, Instagram dan juga TikTok kita itu sama, yaitu UHN Medan Official. Jadi teman-teman yang masih bingung atau mungkin mau nanya sesuatu tentang Nomensen, teman-teman boleh menghubungi Instagram kita, YouTube kita maupun TikTok kita ya, apalagi website kita tentunya. Oke, nih teman-teman sudah cukup dalamnya kita bahas tentang Nomensen, kita gosipin Nomensen nih ceritanya ya. Dan kita dari teman-teman nih, saya pengen tahu kira-kira ada nggak sih closing statement yang mau disampaikan kepada teman-teman? Mungkin boleh dari Kak Sylvia dulu deh. Oke, jadi teman-teman jangan ragu ya kuliah di Nomensen. Pokoknya teman-teman wajib kuliah di Nomensen. Jangan ragu loh. Jangan ragu. Oke, dari Kak Nelka gimana Kak? Ada mau disampaikan closing statementnya? Ya, menurut saya tuh Nomensen itu bagus. Jadi ya memang betul, kalau di Nomensen itu bagus kuliahnya. Jadi tidak perlu ragu untuk masuk Nomensen. Oke, tidak perlu diragukan. Untuk kamu yang ragu, saya rasa udah nggak ragu lagi. Ini narasumber kita keren-keren loh, sedang kuliah di Nomensen. Oke, saya rasa sudah cukup luar biasa ya hari ini kita gosipin tentang Nomensen ya. Dan mungkin kita akan closing nih teman-teman. Kita ada yel-yel ya. Ingat kuliah, ingat kampus Nomensen. Dan kita sepertinya harus menyuarakan ini nih. Kita kasih tahu bahwa ketika ingat kuliah harus ingat kampus Nomensen juga. Yuk bareng-bareng ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ingat kuliah, ingat kampus Nomensen. Oke, saya Oktaviani Bule, izin undur diri dan sampai ketemu lagi. Bye.